Nah sekarang kalau memang KIB itu sulit, mengapa Soeharto dipecat dan ketua P3? Dia kan pengagas P3, pengagas KIB. Kenapa diberhentikan? Kenapa dikudeta? Ada apa? Dia menteri, dia pengagas KIB, kenapa diberhentikan P3? Ada apa? Dia di pesawat, pecat. Ada apa? KIB menurut Anda KIB sulit kan? Soal KIB, tanyakan aja kepada KIB kenapa harus diganti. Kan? FKM sendiri nggak ada kaitan sama untuk memecah KIB. Emang KIB ada akuntansinya? Emang ada perjanjian tertulisnya nggak? Sama sekali nggak ada hubungannya karena itu tupoksi di DPP, ini kan tupoksi di fraksi. Dia penyegaran aja seperti saya misalkan hari ini waktu ketua balik siap-siap saja dalam suatu saat ketika fraksi membutuhkan saya harus pindah ke badan yang lain ataupun ke komisi yang lain. Seperti misalkan dulu ketika ada fit and proper test KPU saya di BKU ke komisi 2 karena itu kebutuhan. Jadi hari ini kita melihat ada kebutuhan di pimpinan komisi 5 yang dari P3 untuk dilakukan regenerasi supaya apa dinamika dan di internal fraksi tetap berjalan sebagaimana mestinya. P3 kami tidak ingin ikut campur dalam persoalan internalnya. Kita akan menunggu wait and see saja, tapi bahwa PLT yang sekarang adalah salah satu inisiator dari KIB. Kalau kita sih ngelihatnya ya kita berpikir positif karena memang koalisi partai juga di mana-mana diperlukan begitu. Nah, tinggal kita akan melihat saja bahwa kami berharapnya KIB akan terus. KIB bisa buat kejutan. Gandeng PDIP lalu usung Ganjar Erlangga. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB belum juga mengungkapkan nama calon presiden yang bakal diusung pada Pilpres 2024. Padahal Partai Nasdem yang belum resmi menjalin koalisi sudah berani mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO Deddy Kurniasyah menilai ada dua faktor yang menyebabkan KIB belum juga mengusung calon presiden. Pertama, tidak ada tokoh menonjol di KIB yang cukup kuat dijadikan capres, sehingga diperlukan tokoh di luar koalisi tetapi harus sepengetahuan dan restu Jokowi, ucap Deddy kepada wartawan. Meski demikian, Deddy juga mengungkapkan kemungkinan KIB akan segera memilih calon capres, mengingat sudah ada dua nama yang hampir dipastikan maju di Pilpres 2024. Kedua, saat ini mengingat sudah terlihat lebih jelas dua tokoh kemungkinan terusung, Prabowo dan Anies, maka KIB bisa saja mulai menentukan pilihan siapa yang akan diusung, ujarnya. Menurutnya, KIB bisa saja membuat kejutan ketika PDI Perjuangan berhasil dirayu dan menjadi mitra koalisi. Dengan begitu, KIB bersama PDIP bisa mengusung duet Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto sebagai capres dan cawapres. Kejutan itu kemudian mengarah pada dua hal pula, mengenalkan tokoh capres dan mitra baru. Tokoh dan mitra baru itu bisa saja Ganjar Pranowo dan PDIP. Sementara KIB akan mengisi cawapres dan itu pilihan terbaiknya adalah Erlangga Hartarto. Demikian Deddy. Sekjen PDIP tak masalah Ganjar dipantau KIB. Kita juga monitor. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dimonitor oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut PDIP juga memonitor peta politik jelang pemilu 2024. Ya, saling memonitor, namanya politik kan membaca peta, kata Hasto kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat 4 November 2022. Kita juga monitor, politik kan membaca peta, lanjutnya. Sebelumnya diberitakan Ketua Bapilu PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, tak yakin jika Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB akan merapat jika PDIP mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. P3 yang merupakan partai bagian dari KIB sedang memonitor Ganjar. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi atau Awik mengatakan terkait potensi merapatnya KIB ke PDIP belum ada kesepakatan. Dia menyebut ada mekanisme akan hal itu. Soal merapat atau tidak merapat belum ada kesepakatan. Mekanisme masing-masing partai mengajukan untuk dimusyawarahkan, kata Awik kepada wartawan. Ganjar disebut memang menjadi salah satu nama potensial Capres 2024. Awik menyebut
KIB terus memantau perkembangannya. Memang Ganjar termasuk salah satu nama potensial yang terus dimonitor perkembangannya, ujarnya.